Video ini akan mengubah pandangan kalian mengenai alien xenomorph. Selain dari film Alien 1979, yaitu adalah film originalnya, dan juga Alien Romulus yang rilis di tahun 2023. Selain daripada itu, semua menggambarkan alien xenomorph sebagai creature atau hewan yang padahal sebenarnya makhluk itu adalah bioweapon. Hal inilah yang lumayan mengganggu ya bagi gua dan juga mungkin para penggiat alien xenomorph lainnya, terutama di luar negeri, kalau di Indonesia jarang. Itu mereka pada bingung kenapa orang-orang ini menggambarkan alien xenomorph ini sebagai hewan gitu loh. Sebagai creature yang ibaratnya lu perlakukan dengan IQ rendah gitu loh. IQ lebih rendah daripada makhluk humanoid atau manusia lah ngomong kasarnya. Kenapa diperlakukan seperti itu? Padahal dia ini adalah bioweapon yang jelas-jelas mesin pembunuh ya ngomong kasarnya. Dan bisa lebih cerdas dari manusia atau bahkan dari makhluk humanoid lainnya. Tapi di setiap film mungkin bisa dibilang mulai dari Alien 1986 itu menggambarkan alien xenomorph itu selayaknya creature. Sayang sekali. Ya. Karena apa? Ya betul, kehadiran dari Alien Queen. Itu akan gue bahas di video terpisah. Faktanya, alien xenomorph itu adalah bioweapon yang memang dirancang. Tidak bisa dikatakan sebagai creature atau makhluk yang alami, atau bisa dibilang makhluk yang IQ-nya lebih rendah daripada makhluk humanoid atau manusia atau engineer. Tidak bisa. Karena pada dasarnya xenomorph itu memang dirancang dan didesain. Segala sesuatu yang memang dirancang dan juga sengaja didesain itu pasti, gue bisa pastikan itu pasti lebih baik daripada penciptanya. Misal, seorang pelukis itu melukis. Itu sudah pasti hasilnya itu lebih baik daripada kesehariannya dia. Sama ketika orang menciptakan suatu mesin, misalkan orang menciptakan mobil atau menciptakan robot humanoid atau robot yang ada jarinya sekarang, yang robot di Cina sana. Itu sudah pasti lebih efisien daripada penciptanya sendiri, yaitu manusia. Sama seperti alien ini. Lo nggak bisa bilang dia itu sebagai makhluk atau creature, ya. Tapi lo bisa menyebut itu sebagai bioweapon. Ya, memang secara bentuk ini secara sekilas ya memang desainnya lebih menyerupai hewan karena ya ada beberapa perubahan desain dari original tiba-tiba ke film Alien 1986 berubah kan desainnya, terus lanjut lagi ke Alien 3, Alien Resurrection, Alien Covenant, Alien vs Predator, Alien vs Predator Requiem, itu memang desainnya berubah semua. Dan memang pada dasarnya di original design itu sangat tidak enak dilihat. Ini bahkan sudah disebutkan di DVD dokumenter dari film original Alien 1979. By the way, gue ada tuh Blu-ray-nya. Di situ dibilang kalau misalkan kenapa shot-shot dari film Alien 1979 itu tidak banyak yang menampilkan aliennya itu secara wide shot. Kebanyakan udah ada beberapa trik kamera lah. Mentok-mentok lu bisa ngelihat dia fullnya aja itu ketika dia ngegelantungan. Karena memang pada saat berdiri itu jelek mampus, awkward. Lu bakal ngelihat ya manusia, tapi bukan manusia berdiri dengan kepala yang kayak penis gitu loh. Itu jelek gitu loh. Bahkan orang-orang sana aja menyebutnya jelek. Tapi itu kan originalitasnya. Itulah bioweapon. Apakah dia bakal lebih baik daripada manusia? Oh jelas, tapi walaupun ya secara desain itu kepala kayak penis, tapi kan kepalanya itu memang menyimpan sesuatu. Di mana otak itu memang lonjong sampai ke belakang, dan di dalamnya itu tuh memang ada tengkorak dari manusia. Memang nggak kelihatan di filmnya karena terlalu gelap ya, itu gelap parah itu filmnya. Cuman, ketika lu lihat desain aslinya, itu memang resembles human. Ya. Jadi, ketika film-film selanjutnya itu malah tidak menampilkan bagian matanya itu, cenderung malah menyembunyikan dengan full hitam, bahkan pitch black, ya orang-orang bakal menyangkanya itu adalah hewan. Tapi kalau misalkan lu mainin gamenya deh, Alien Isolation, bodoh anjing itu kelihatan banget tuh. Ya, di situ lu bakal melihat alien xenomorph itu sebagai bioweapon. Udahlah gameplaynya susah, terus NPC-nya dan AI-nya pinter-pinter, ditambah lagi
Xenomorph-nya desainnya itu memang ngikutin original, apalagi lu mainin DLC Nostromo. Beuh, gila. Itu kelihatan banget tuh tengkoraknya tuh. Itu lu bakal ngeri. Karena apa? Ya itu. Alien Xenomorph ya, itu adalah bioweapon yang memang diciptakan dengan mengikuti DNA dari host. Kalau misalkan hostnya anjing seperti di Alien 3, ya bakal resemble-nya lebih ke anjing. Dan bahkan di sana sebutnya dragon lah. Sebutan produksinya itu adalah makhluk itu adalah dragon, padahal lebih ke anjing karena 4 kaki kan. Terus ketika dia impregnate human, dia bakal resembles human. Ya ketika lu resembles human sebagai makhluk yang paling serem, bahkan kalau bisa dibilang ketika mengikuti original script dari film Alien 1979, kalau misalkan beneran ngikutin ya, nyatanya kan enggak, itu Alien Ripley bakal kepotong kepalanya, dan juga ketika melaporkan ke Weyland-Yutani itu akan mengikuti suara si Dallas, si kaptennya. Lu bayangin, alien seperti itu dengan kepala penis, itu bisa ngikutin suara orang. Lu gimana gak serem? Makanya ketika di film Alien vs Predator, gue baru sadar lagi. Dulu gue nonton, wih keren ya Alien vs Predator, ini mana ibarat manusia lawan hewan. Pas gue mikir sekarang, loh gak bisa, ini mah bioweapon lawan Predator. Ibaratnya makhluk primitif yang berkembang teknologi pesat melawan bioweapon yang memang sudah dirancang. Ini bukan pertarungan yang main-main, ini mah pertarungan taktikal. Tapi kalau lihat di filmnya, lompat sana sini, udah kayak hewan bos. Udah kayak lawan beruang atau lawan singa atau lawan serigala, itu gimana ceritanya? Nggak bisa, alien itu tuh ya oke lah, walaupun dia kuda-kudanya mau seperti hewan, kayak resembles hewan atau apa. Tapi tetap secara intelligence tuh nggak bisa. Lu mesti menampilkan full potensi dari alien, dan itu bisa kelihatannya dari mana? Betul, dari Predalien. Predalien daripada creature, gue menyebutnya itu seperti abomination. Itu adalah makhluk yang tidak seharusnya ada, tapi ternyata ada dan eksis. Itu makanya serem mampus, walaupun filmnya gelap. Tapi gue suka. Ya alasannya karena Predaliennya ini tidak menggambarkan creature atau hewan, walaupun bentuknya memang lebih kayak hewan ya. Tapi tidak, dari sifatnya, pembawaannya tidak. Dia lebih bisa menggunakan pikirannya, menggunakan akalnya, yang dihasilkan dari gen yang diambil, itu dari si Predator. Primitifnya dapet, teknologinya juga dia paham lah sedikit banyak. Terus juga dia mappingnya bagus gitu loh. Pakai otak gitu loh. Tapi kalau di film Alien selain Alien 1979 dan juga Alien Romulus, dude, come on. Alien Romulus saya hampir, jujur ya. Tadi gue bilang Alien Romulus tidak termasuk, tapi jujur aja hampir banget. Itu kalau nggak ada adegan yang gravitasi, terus nggak ada adegan yang lift, itu fix, itu film tolol sih. Menggambarkan aliennya sama aja kayak Alien 1986 sih. Tapi ketika dia ada scene yang anti gravitasi, yang dimana itu kan bahkan pemeran utama si manusianya aja, si Rain aja gak ngerti kan. Itu mesti perjuangan untuk bisa melayang-layang kayak gitu. Terus juga ada adegan yang di elevator di mana aliennya nyelamatin si Rain. Itu orang pada protes. Gue malah melihat itu kayak, wah anjing bagus juga deh. Walaupun memang ketika aliennya muncul, yang alien yang ada petir-petirnya itu di kepalanya gara-gara disetrum sama Bjorn, itu adegan lucu sebenarnya. Tapi secara presence dari aliennya bagus, dan juga dia tuh bisa seperti punya otak. Ya, dia nyelamatin Rain untuk kasih ke si facehugger kan. Itu menggambarkan inilah alien, bukannya settingan Rainnya plot armor. Lo yang plot armor otaknya anjing. Lo otaknya tuh ketutupan armor. Alien tuh seperti ini. Alien Xenomorph. Kenapa? Di Alien 1979 aliennya itu nggak asal bunuh sebenarnya. Contoh, Brad. Kenapa dibunuh? Karena dia bakal dikokun jadi telur. Jadi ovomorph. Sama Dallas ketika dihak. Di situ bilangnya dihak, dipeluk, padahal mah enggak, itu mah sampai disekap langsung, dibikin pingsan, dikemanain? Ovomorph, cuman yang, gue lupa yang kulit hitam sama yang cewek tuh, itu memang dibunuh. Tapi kalau Ellen Ripley nggak datang ke sana, itu udah pasti jadi ovomorph lagi. Tapi itu kan ada di deleted scene. Dan memang sequelnya, Alien 1986, James Cameron memang melihatnya dari si director's cut atau deleted scene-nya. Jadi makanya ada beberapa unsur yang keterbawa sampai ke sana. Tapi nyatanya dia malah menggunakan alien ini sebagai warrior-like gitu loh. Memang ada intelijensi dari 1986 itu ada.
aliennya cenderung lebih taktikal, lebih ngerti. Cuman ketika adegan yang peluru banyak gitu yang otomatis, gue ngeliatnya kayak anjing ini aliennya goblok banget perasaan. Kayak gue tahu jumlah lu banyak, ini kan memang tembakannya kena ke temen-temen lu masa nggak menghindar malah main maju aja. Di situ adegannya menurut gue janggal. Jadi kalau misalkan mau bagus ya, di adegan itu ketika ada nih sebaris alien, mati semua, kan kelihatan tuh ya dari sensornya. Itu tiba-tiba yang lainnya ngilang. Oh itu bagus tuh. Ini kan enggak. Pelurunya habis karena auto sensor, aliennya hajar aja bos, bodo amat. Dan nggak ada kayak mungkin extension atau extended kayak menggambarkan alien ini lebih pintar gitu loh, dia ngangkat mayat temennya, dijadiin perisai gitu. Terus baru dia ngilang ke atas, ke langit-langit, gak ada. Ya beneran resembles kayak hewan, ini mah naluri hewan banget. Baru kelihatan ada otaknya tapi lebih ke budak itu pas Alien Queen. Diperintah sana nurut, diperintah ini nurut. Dan Alien Queen itu jujur merusak ya, sekali lagi itu di video terpisah. Itu aja keresahan gua untuk si Alien Xenomorph ini. Kalian menganggapnya selalu hewan. Oh ini film hewan nih, mantep nih. Wah ini creature nih, it's a bioweapon, dude, come on. It's a bioweapon, cuma memang bentuknya aja seperti itu. Dari awal didesain itu sebagai bioweapon. Bukannya creature, it's not a creature, itu didesain. Semua sudah direncanakan dan didesain sedemikian rupa hingga bentuknya seperti itu. Perfect organism. Memang disitu sebutnya organisme ya, otomatis bisa dibilang creature. Bahkan ada beberapa saintis juga di film-film franchise itu juga menyebutnya creature. Cuman mereka kan karena perlu menjelaskannya ke orang awam. Di filmnya perlu menjelaskan ke orang yang lebih awam bahkan dari kita sebagai penonton. Makanya disebutnya organism atau creature. Secara bentuk memang seperti organisme karena dia mengambil life force dari si hostnya. Ya, dia butuh inang, tapi di satu sisi sebenarnya dia adalah bioweapon. Lebih bagusnya disebutnya memang paling pas bioweapon. Gak ada kata-kata lain yang bisa menggambarkan si Alien Xenomorph ini. Oke, segitu aja. Mudah-mudahan bisa membantu ya membuka wawasan kalian mengenai Alien Xenomorph ya. Alien Earth akan rilis 2025 ini. Gue akan bahas teasernya mungkin next. Oke, see you.